Apakah Anda berani percaya? Ada nelayan yang bisa menangkap ikan seperti ini dan sangat beruntung. Bagi pemancing ini, ikan sebesar ini hanya untuk umpan. Dia mengaitkan kailnya dengan erat ke ikan lalu menjatuhkannya ke sungai. Harus sangat berhati-hati. Jika Anda memasang tali pancing di dahan pohon, Anda tidak akan menangkap apapun. Dapat dikatakan bahwa permainan ini bukan permainan anak-anak. Keesokan paginya, dia pergi ke sungai untuk memanen hasil rampasannya. Di sungai yang tenang sepertinya tidak ada perubahan. Dia mengambil pancing seperti biasa. Yang pertama tidak melakukan apa-apa. Artinya ikan di kail hanyalah umpan. Ada suara gemuruh. Tapi itu bukan ikan tapi hanya suara orang di pinggir jalan. Pengait berikutnya menarik. Anda dapat melihatnya dari jarak hingga 10 meter. Ada gelembung besar di sana. Sepertinya ada sesuatu yang mengibas-ngibaskan ekornya. Ini memprovokasi dia untuk berdiri tegak dan pergi jauh ke depan perahu. Saya akan memberi Anda kejutan di sini. Siap terkejut. Dia mengambil dayungnya yang berumur 25 tahun dan naik ke sana. Dia dengan cepat naik ke lokasi kail dan ikan lele yang sangat besar mulai terlihat. Aku tidak percaya ada ikan sebesar itu di sungai ini. Itu juga berjuang dan menunjukkan penampilan yang pantang menyerah. Dia segera menarik kembali tali pancingnya. Tak disangka, ikan itu juga memercikkan air ke tubuhnya. Ia berjuang untuk keluar dari penawanan ini. Jadi dia mengambil kail yang lebih besar. Itu sendiri dan dipatuhi ketika tidak memperhatikan untuk menariknya. Ikan lele terus-menerus dirangsang oleh rasa sakit. Sehingga ia berjuang berkali-kali. Itu bergoyang maju mundur. Ia pun terus memegangi tali untuk menarik ikan lele besar ini ke atas perahu. Dia tidak berharap itu masih terjebak dalam kalimatnya. Teman-temannya mengejek teknik memancingnya seperti memetik lobak. Ikan itu datang lagi ke depan perahu. Kali ini dia pasti harus membawa ikan lele ke atas kapal. Lele membuatnya sedikit kehabisan napas. Tetapi mengambil pengalaman 35 tahun sebagai nelayan dari seorang lelaki berusia 38 tahun. Dia dengan percaya diri menangkap ikan ini. Cepat atau lambat seorang saudara akan menangkap ikan ini. Tanpa diduga, dia harus memasukkan beberapa kait baru. Hanya dengan begitu ada harapan untuk menariknya. Dia mengambil kail yang kuat dan mengaitkannya ke mulut kucing. Ikan yang sangat besar. Dia akan memanen ikan lele yang terpancing. Dia harus menggunakan 3 hook lagi untuk mendapatkan kesempatan. Lihat betapa besar ikan itu. Beratnya pasti sekitar 25 pound atau lebih. Tidak kurang. Menangkapnya untuk dijual hari ini adalah kemenangan besar. Setelah beberapa saat, butuh banyak usaha untuk menarik ikan ke atas perahu. Meski memiliki banyak pengalaman, ikan ini sangat besar sehingga butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Ikan yang satu ini jauh lebih besar dari banyak ikan lainnya. Ketika dia mengambilnya, dia membutuhkan banyak usaha. Anda pasti tidak bisa memikirkan saudari Guangxi ini di Korea. Buka toko sarapan. Gerakan pemilik sangat lincah, membuat mata pelanggan berkibar. Dan ini juga membuat para tamu sangat senang. Pada saat semua orang pergi bekerja, kiosnya ini menjadi yang nomor 1 di tempat ini. Dia dikenal oleh pengunjung sebagai Dewi Sarapan. Ini adalah produk mes, Ryu, tradisi keluarga. Tidak ada toko di negara ini. Tapi karena anaknya menikah dengan istri orang Korea, dia datang ke sini untuk merawat orang tua. Kakak perempuan itu melihat bahwa dia berusia lebih dari 50 tahun. Jadi dia memutuskan untuk membeli gerobak untuk dicoba. Tak disangka, orang-orang di sini senang menjual ribuan makanan sarapan setiap hari. Hari ini sepertinya hari yang cerah. Dia bersiap untuk menjual. Peralatan sudah siap. Di atas meja ada kue paling populer di sini. Kue ketan. Alat Anda sangat istimewa. Beras ketan dibawa langsung ke dan ditekan dengan mesin tekanan udara. Dengan begitu, tangan Anda tidak akan terpakai dan tidak kotor. Wajahnya juga sangat lembut. Peras dengan lembut untuk melepaskan bola nasi ketan. Saya pikir itu akan baik untuk pelanggan karena akan sangat bersih. Setelah Anda memasukkan nasi ke dalam cetakan, taruh kacang yang sudah dipotong di tengahnya lalu taruh ketan di atasnya. Lihatlah kacang yang dihancurkan juga sangat penuh. Ada kacang tanah, biji melon bahkan biji wijen yang ditaburkan di atasnya. Taruh beras ketan di atasnya lalu tutupi semua bijinya. Bentuknya akan dibatasi oleh cetakan. Artinya, Andalah yang akan menentukan ketebalan masing-masing kue tersebut. Tak lama kemudian, lebih dari selusin selesai. Tidak ada harimau yang merupakan orang dengan keterampilan jangka panjang. Tunggu sebentar lalu keluarkan cetakan dan balikkan sisi lainnya.
Kemudian tekan lagi sedikit. Irisan kue yang sangat tipis. Terlihat sangat menggugah selera. Kue ini tidak hanya manis tapi juga asin. Melihat kue yang renyah seperti ini, siapa yang tidak suka? Anda tidak hanya membuat kue ini, tetapi Anda juga membuat hidangan lainnya. Selesai bikin batch, hampir sold out. Banyak orang yang datang untuk membeli kue ini karena mereka adalah penggemar kue ini. Sandwich ini dinikmati oleh orang tua dan anak-anak. Bukan hanya yang biasa, tapi juga yang spesial. Lihat saja dia menaruh roti di atas kompor. Lalu menambahkan mentega dan beberapa sayuran di atasnya. Menambahkan beberapa daging yang sudah dipotong lalu menambahkan telur. Itu kue yang enak. Hemat saja. Hemat dan enak. Semua orang suka makan kue ini. Begitu enak. Gimana ada yang gak suka makannya? Bener-bener ngeliat layarnya bikin ngidam. Gigit. Renyah dan enak, pokoknya enak. Di dalamnya ada nasi ketan dan kacang. Enak dan tak tertahankan. Benar-benar hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Semuanya ada.